ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Jadi barang siapa yang gagal dalam memperjuangkan agama Allah ini, yaitu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka dari jemaah kita selalu dinasihati, diistihati oleh Bapak pengatur kita, ya satu-satunya jamaah, izinnya jamaah, supaya selalu tetap menetapi dan mempersungguh akwa jamaah ini, yaitu dengan secara 5 bab. Nah itu keadaan kita bagaimanapun juga, ya, di mana saja keadaannya, supaya tetap menetapi Quran jamaah. Jangan sampai berubah saudara jamaah. Jangan sampai pindah kepahaman. So, jamaah, mungkin kalau Bapak Ibu ya kebetulan lewat di depan istana, itu ada penjaganya saudara jamaah. Nah itu ya selama bertugas itu berdiri terus, standby di situ, tidak kemana-mana. Nah kalau berubah atau ada lihat Kang Bakso gitu, dia nyamperi, atau ada cewek manis manggil-manggil, jatah cewek cantik, kemudian nyamperin, nah itu ya bahaya itu, bisa ya kena warning itu dari atasannya. Nah, dan kita sejamaah ya, dalam menetapi agama Allah ini, dalam hidupnya sekali ini ya selalu Allah itu selalu memantau pada kita ya, dimanapun juga kita berada. Maka dari itu sejamaah, kita hidup ini ya supaya betul-betul untuk keimanan kita, untuk kita tingkatkan, kita jaga, terutama ibadah-ibadah wajib kita sejamaah, sholat 5 waktu, supaya betul-betul kita jaga. Kemudian ditambah sholat-sholat yang sunnah, ibadah sunnah, maupun sholat rawatib, sholat 3 malam, dan juga puasa-puasa sunnahnya harus kita jaga, karena sholat jamaah apalagi ya yang kita andalkan nanti ketika kita menghadap kepada Allah ini, nah kita itu tidak punya amalan saja, itu akan rugi sekali, bahkan rugi sekali. Jadi kita berbuat baik, berbuat amal itu ya sebagai bekal, gitu. Bekal kita menghadap Allah nanti. Bila bekal kita itu tidak banyak saudara jamaah, nah itu akan menyesal kita kalau rugi, akan dimasukkan ke dalam jalan nerakanya Allah. So, jamaah, mumpung kita diberi sehat, diberi kuat, waras, kegiatan apapun juga ya dalam jamaah ini, jamaah kita sama-sama kita bersungguh, sama-sama kita bersungguh, kita tingkatkan diri kita masing-masing, karena kita tidak tahu soal jamaah, tidak tahu kapan ya kita ini selesainya ibadah kepada Allah ini, tidak tahu. Yang tahu ada Allah,
Allah yang menentukan yaitu ajal kita, ataukah kita tahun depan atau terdepannya lagi sudah tidak menjumpai yaitu dunia ini, tidak tahu. Maka berjamaah mari kita beramal yaitu sebaik-baiknya, mengumpulkan yaitu amalan kita sebanyak-banyaknya agar kita nanti di hadapan Allah bisa selamat, yaitu berhasil bisa masuknya surganya Allah, selamat dari nerakanya Allah. Kemudian sejamaah berilah Bapak Imam yang selalu menasihati kita agar keimanan tidak dilepas, tapi selalu diingatkan agar mengikatnya sejamaah itu dengan 4 kali keimanan. 29 karakter jamaah. Ditambah lagi oleh Bapak Imam yaitu 29 karakter jamaah. Nah ini soal jamaah kita harus betul-betul dalam kita ini kita tanamkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pun di dalam keluarga kita sendiri atau di dalam lingkungan kita, baik pun lingkungan tempat tinggal kita atau tempat kita bekerja, supaya kita betul-betul kita terapkan 9 karakter yaitu luhur ini agar kita sejamaah kita menjadi orang di dunia yaitu bisa selamat, bisa mendapat pertolongan dari Allah, dan nanti di akhirat ya kita ditolong Allah, oleh Allah kita akan dimasukkan surganya Allah. Nah, dari itu berjamaah kita selalu diingatkan oleh pengatur kita hidup jamaah ini supaya selalu gembira, selalu riang. Diingatkan oleh Allah, wa bima rahmatihi falyafrahu wa khairum mayajma'u. Jadi sejamaah dengan rahmatnya Allah ya kita dijadikan oleh Allah sebagai orang iman, orang jamaah, sebagai rahmatnya Allah kita supaya senang. Jangan sampai kita dalam hukumnya Allah, perintah-perintahnya Allah, nah itu kita merasa susah gitu, merasa berat. Ya, sebenarnya kita husnudzon billah ya jamaah, sehingga amalan kita, apa yang Allah bebankan kepada kita, Allah wajibkan kepada kita akan mendapat keringanan dalam menjalankannya, supaya senang dan gembira. Supaya gembira dan senang. Karena saudara-saudara jemaah, apa yang kita kumpulkan, kita menjadi orang kaya, berhasil, sukses ya, punya di mana-mana punya rumah. Saya punya teman saudara jemaah, itu di mana-mana punya rumah. Sebab ya sebagai pengembang developer, kayak saudara jemaah. Sewaktu-waktu haji, umroh, bisa mengerjakannya. Jadi apa yang kita kumpulkan itu ya itu rahmatnya Allah lebih baik, hidayah Allah ini.
Jadi bukan berarti kita hidup di dunia ini ya mengabaikan ya, apa yang menjadi tuntutan yang untuk kita pada istri dan anak kita. Kita ya mengerjakan yaitu bekerja ya sebaik-baiknya supaya diniati kerjanya kita. Kita mencari maisha ini supaya diniati itu karena Allah. Ya kita bekerja juga ya dan mendapatkan pahala dari Allah. Bapak, Ibu, ya, jemaah semua ya. Nasihat dari saya ya, apa yang saya sampaikan pada malam ini ya, marilah kita sama-sama kita berusaha sebagai jamaah sekuat tenaga kita jadikan orang iman 5 bab kita ya kita persungguh mengaji kita Al-Quran hadisnya, mengamal Al-Quran hadis, membela Al-Quran hadis, sambung Al-Quran hadis dan taat kita pada Allah Rasul Amir ya, Al-Quran hadis. Semua itu ya benar-benar saudara jamaah kita penuhi semua. Jangan sampai salah satu atau salah duanya ya, kita tidak kerjakan. Mengaji umpamanya oke, mengajinya giat, tapi sambung jamaahnya ini saudara jamaah itu tidak tertib atau sama sekali gitu. Tidak tertib, tidak datang. Nah ini saudara jamaah mari kita koreksi atau diri kita masing-masing, kita benahi diri kita masing-masing agar apa menjadi tujuan kita, keinginan kita bisa berhasil, bisa masuk surganya selamat dari Allah. Saudara jamaah ya, apa yang saya sampaikan pada malam ini atas kekurangannya bila ada kehilafannya atau kata-kata yang tidak diinginkan ya, sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amal soleh serjamaah yang sudah niat sedekah kayaknya belum ada lemparan ya. Monggo dilempar saja, lebih banyak, lebih baik, lebih besar pahalanya. Atas sedakonya disyukuri, alhamdulillah jazakumullah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين